Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sesepuh PRA Sabdo Dadi Ibu Siti Suwarni. Yang saya hormati Ibu Ketua PRA Sabdo Dadi Ibu Haja Sukamti M. Hum. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan PRA Sabdo Dadi yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan bahagia. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kalau tidak lupa bahwa di bulan yang lalu saya sempat memberikan kultum tentang cara menjadi pemimpin, menjadi pimpinan yang berkarakter pemimpin. Kemarin saya baru sampai di poin yang ada yang nyatet? Oke, sip. Sampai poin berapa ya, Bu? Poin keempat kayaknya ya. Iya, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Sedikit sekilas balik bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan menginspirasi dan memotivasi orang lain. Kemudian memiliki karisma, memiliki kepercayaan diri, dan juga mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Sementara pimpinan itu adalah posisi yang didapatkan secara organisasi, gitu ya, atau itu adalah posisi formal. Maka bagaimana caranya kita, ibu-ibu yang ada di pimpinan PRA ini, secara organisasi kita adalah pimpinan. Tapi bagaimana kita mampu membentuk karakter kita menjadi seorang pemimpin. Saya sudah menyampaikan langkah yang pertama, yaitu punya visi yang jelas. Saya masuk ke PRA, saya gabung dengan PRA Sabdo Dadi. Niatan saya, tujuan saya untuk apa itu harus jelas. Karena kalau kita nggak punya tujuan, ibarat kita mau nyari alamat, ning alamatnya racetong, otomatis yang ada kita cuman mubeng-mubeng aja di jalan. Tapi kalau punya tujuan yang jelas, saat tanya Pak tukang bakso, Mas, ini rumah A ada di mana? Pasti langsung ditunjukin jalannya. Tapi kalau kadang kita nyari alamat terus ditanya, rumahnya siapa? Aduh, siapa yo? Ini. Jadi ibarat kata ketika kita menjadi pimpinan di PRA Sabdo Dadi ini, gak punya niat yang jelas, gak punya tujuan yang jelas, ya kita juga akhirnya apa? Cuman ikut-ikutan aja. Dimana orang ngumpul ya kita ikut ngumpul, dimana orang bubar ya kita juga bubar gitu ya. Yang kedua adalah mampu membangun komunikasi yang efektif. Jadi setiap pertemuan itu tidak diisi dengan hal-hal yang membuang-buang waktu. Jadi bagaimana dia mampu mengelola komunikasi itu menjadi komunikasi yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah memberi teladan. Sebagai pimpinan, untuk bisa menjadi pemimpin, maka wajib kita menjadi tauladan bagi diri kita sendiri, keluarga dan orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad bisa menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Menjadi pemimpin itu yang dihadapi orangnya tuh banyak, karakternya beda-beda, kemampuan intelijensinya juga beda ya. Bagaimana kita untuk bisa menyatukan antara yang golongan tua dengan golongan muda, semangatnya, aktivitasnya itu yang bisa berbeda tapi bisa disatukan. Setiap persoalan yang muncul itu bagaimana dicari solusi yang memang benar-benar mencerahkan. Itu harus punya kemampuan seperti itu. Yang berikutnya, yang kelima adalah empati dan kecerdasan emosional. Seorang pemimpin itu wajib punya empati. Bagaimana dia meletakkan dirinya di sepatunya orang lain. Oh, nek aku koyo ngono rasane nek digawe koyo ngono aku yo sedih. Maka dia akan berusaha untuk apa? Ketika menghadapi seseorang tidak berhadapan, dia berpikir tentang dirinya, tapi berpikir tentang orang yang dia hadapi. Sehingga ketika dia memberi solusi itu sesuai dengan orang yang dia hadapi. Kadang kita tuh, nah cuman kayak gitu aja kok raiso. Padahal memang orangnya nggak bisa gitu loh. Karena memang kemampuan dia berbeda dengan
kita. Maka untuk menjadi seorang pemimpin harus punya empati. Gimana cara kalau ketika dia bilang nggak bisa, kamu nggak bisanya sebelah mana? Kamu butuh bantuannya yang seperti apa? Oh, kalau yang kayak gitu harusnya seperti ini. Jadi mampu memberi solusi. Kemudian apa? Kecerdasan emosional. Ya pemimpin itu nggak apa-apa dihadapi karena banyak ya, kadang itu kepala jadi penuh. Ini ngeluh ini, yang itu juga ngeluhnya itu. Lama-lama aku juga punya urusan nang omah. Emangnya yang punya urusan cuma kalian doang, yang punya masalah kalian doang. Akhirnya apa? Begitu ada yang ngelapor, ya wes lah nek koyo ngono ya ora usah didengar. Nah, ini akhirnya apa? Tidak mampu mengelola emosinya untuk apa? Tetap tenang. Apapun yang terjadi di dalam hatinya, di luarannya itu tetap terlihat santai, terlihat meneduhkan orang lain. Selanjutnya yang ke-6, terbuka terhadap kritik dan saran. Namanya pimpinan, pemimpin, kuiki wis kerja yang terbaik sesuai kemampuan, tetap aja ada yang nggak puas, itu pasti. Nah, bagaimana kita menghadapi kritik dan saran yang diberikan itu memang harus benar-benar lapang dada. Jadi pemimpin itu memang namanya hati, itu memang benar-benar harus seluas samudra. Nggak bisa cuman seluas selokan depan jalan, ini nggak bisa. Mesti langsung bentrok terus bawaannya. Memang harus seluas samudra. Terkadang kita juga namanya manusia. Pemimpin itu juga manusia loh, punya batas kesabaran. Tidak, kalau seorang pemimpin dalam Islam, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau dia sampai nggak sabar ya berarti memang dia nggak sabar. Ada batasnya itu berarti nggak sabar. Sabar itu luas dan tidak bertepi. Itu sebenarnya seperti itu. Selanjutnya delegasi efektif. Contohnya paling gampang ya kemarin kayak Bu Kamti ya. Kemarin ketika MEK itu gimana ini cara pelaksanaannya untuk ikut GLHA. Akhirnya Bu Kamti mengambil keputusan ya. Oke, kalau begitu berikan delegasi yang tepat. Nek Bu Yuli nggak bisa, juga sibuk dengan urusan panitia GLHA, monggo Mbak Nida segera dikerjakan. Itu delegasinya tepat. Nek misalnya sedang ngadepin kayak gitu, tiba-tiba Bu Kamti nggak seneng sama Mbak Nida, yowes tak kei Bu Tri, monggo tolong dibikin videonya, kira-kira rampung borang begitu. Nah itu, jadi ini cuma contoh. Sebenarnya Bu Tri iso, cuma lagi megah aja gitu ya. Maka sebab itu Bu Kamti mengambil keputusan, monggo Mbak Nida segera dikerjakan. Jadi kita sebagai pemimpin harus mampu melihat kompetensi, melihat kemampuan dari tiap anggotanya. Sehingga ketika ada tugas, ada persoalan, mampu untuk memberikan delegasi yang tepat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke 8, membangun dan menginspirasi tim. Seorang pemimpin gak boleh loyo. Pemimpin itu harus penuh semangat. Pemimpin itu harus terlihat hidup terus. Gak bisa ngantuk kalau jadi pemimpin tuh. Karena kalau ngantuk, maka yang lainnya juga pasti ngantuk. Tidur malahan ya, tidur. Ya itu. Dan yang ke-9, kemampuan manajemen waktu dan prioritas. Maka ketika kita di dalam organisasi ini kok punya kebutuhan yang mendesak, para pemimpin itu harus mampu membedakan mana yang harus saya dahulukan. Apakah kepentingan di organisasi ini atau yang di sebelah sana yang lebih penting. Maka tadi kalau di sana lebih penting, dia harus mampu mendelegasikan. Seperti itu. Kayak kemarin juga kita butuh orang, kita butuh untuk pergi ke UMY, ya kan? Maka kita butuh orang-orang yang mau ke sana. Itu Bu Nida diem aja, ngapain? Kenapa kok dia nggak ngangkat tangan? Gitu ya. Maaf ibu-ibu, saya ngantuk berat. Jadi memang saya, wah itu acara malam juga ya. Makanya saya memang benar-benar diem, nggak mau ngomong. Saya tidur Bu. Tadi ditelepon Bu Kamti aja saya nggak ngangkat. Ditelepon Bu Kamti saya nggak ngangkat karena lagi tidur tadi. Masih ngantuk sampai sekarang Bu. Mana ini tadi sudah dibilang harus ada revisi video. Udah saya udah kebayang lagi nanti harus ngantuk-ngantuk meneh ya. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Kita sebagai pemimpin yang dihadapi ada yang tua, ada yang muda. Gimana caranya
ketika kita berhadapan dengan yang tua sama yang muda. Kalau yang muda kita ngadepin dengan cara orang tua, jelas yang mudanya kabur. Kalau yang tua kita hadapi dengan cara anak muda, orang tua pasti ngomel. Iki ngopo karo wong tua kaya rono unggah-ungguhe gitu ya. Jadi sebagai pemimpin harus bisa menjadi orang yang sangat fleksibel berhadapan dengan siapapun. Dia tidak membawa dirinya sebagai diri pribadi, tapi dia membawa sebagai seorang pemimpin. Itu saja dari saya ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pencerah untuk kita semua di PRA Sabdo Dadi ini, khususnya sebagai para pimpinan ya. Kita bisa menunjukkan kepada warga, ini loh pemimpin-pemimpin yang ada di pimpinan ranting Aisyah Sabdo Dadi. Kami mampu untuk bisa menjadi teladan bagi warga. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.